Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Dapur Manja. Maaf beberapa hari repot tidak bikin video ya teman-teman. Ini karena beberapa hari persiapan repot di rumah. Jadi ini saya sempatkan untuk belanja. Kita unboxing belanjaan hari ini. Kemarin apa ya, pokoknya sibuk dan ini beli minyak goreng. Mudah-mudahan suatu saat di endorse ya sama Bimoli. Semoga sehat walafiat selalu. Ini satu jerigen 5 liter ya. Kalau di Hong Kong $100 ini harganya. Terus kemudian ada cemilannya. Selain cemilan ada kacang kaprinya. Selain kacang kapri, di sini ada kacang tanahnya. Kita mungkin akan membuat sambal pecel ya teman-teman, untuk stok di kulkas. Kemudian ada ketan hitamnya, terus ada ketan putihnya. Ini stok untuk beberapa hari ya teman-teman. Tidak lupa ini terasinya, mudah-mudahan suatu saat di endorse. Kaldu bubuknya, wijennya, dan ini coklatosnya. Ini bukan di endorse ya, cuma insya Allah suatu saat nanti bisa di itu. Ini SKM nya. Kemudian ada gulanya. Assalamualaikum. Ini ada tepung beras, kemudian tepung ketan, kemudian coklat bubuk, kemudian ada tepung terigu, ada kelapa parut, gula merah, ada selai kacang, SKM coklat, dan di sini ada mesisnya. Kita akan buat apa nanti ya, yang penting punya stok. Dan ini keju, dan di sini obat ngantuk alias kopi. Ini ada tambahan mesis yang pelangi, tambah ada santan juga. Ini baking powder atau apa ya, mungkin bumbu rendang yang instan, ketumbar, lada bubuk. Ini jajannya emak-emak kalau shopping ya. Dan ini kemarin beli di Japan Home untuk menghancurkan bawang putih seperti ini. Lalu di sini ada daun ini yang sudah peot seperti saya. Segini harganya $20 atau $15 ya, lupa. Kisaran kurang lebih 30.000 ya. Mungkin ini satu tangkai atau 2 tangkai. Bagaimana menurut teman-teman? Harga daun pisang di tempat teman-teman berapa satu gulungnya? Kita tidak tahu akan bikin apa nanti ya. Dan setelah semua kita borong, satu pesan saya, selain shopping untuk belanja bulanan boleh, mingguan boleh, di sini saya sarankan jika yang bekerja jangan lupa
sementara tabungan untuk menolong suatu saat kita kepepet ya, karena hanya ini yang menolong kita ya. Saya lebih suka menabung seperti ini daripada shopping baju. Karena apa? Suatu saat kita kepepet, baju itu tidak bisa kita kilokan. Jadi lebih baik ya, walaupun cuma kecil seperti ini atau seperti ini, kita usahakan beli ya. Suatu saat kita kepepet, kita bisa jual atau bisa kita gadekan, karena dialah yang paling mengerti kebutuhan kita, bukan seperti gombal ya. Kalau baju kan nggak bisa dikilo ya teman-teman. Suatu saat kita butuh, uang kita habis, ya sudah, kita nggak ada stok lagi. Tapi kalau kita menabung seperti ini, suatu saat kita kepepet, kita punya jaminannya. Ini bukan pamer, tapi ini motivasi ya, supaya teman-teman yang merantau itu tidak terlena atau gagal fokus shopping baju sampai seabrek-abrek. Ternyata sekarang pengiriman susah ya kan, udah belanja banyak, pengirimannya susah, kita kehabisan uang, meminta tolong sama siapa coba? Semua teman juga butuh uang. Jadi saya sarankan, walaupun cuma sekecil ini, usahakan kita punya ya teman-teman ya. Ini mah bukan pamer sih, cuma motivasi doang. Suatu saat kita kepepet, dia yang akan menolong kita, bukan pamer ya teman-teman. Ingat ya, biarlah abaikan tanganku yang seperti kuli bangunan. Nggak harus setiap hari kita pakai cukup yang kecil saja, tidak apa-apa. Ini untuk simpanan atau untuk tabungan ya. Satu saat kita kepepet, kita bisa sekolahkan. Wah, ini tangannya kena terigu. Seperti ini, kita simpan kembali. Inilah si emas yang mengerti saya, bukan emas yang sekarat ya. Motivasi doang ya, bukan pamer ya teman-teman, supaya teman-teman yang merantau bisa menyisihkan gaji atau pendapatan lemburan daripada untuk shopping gombal mejo. Lebih baik kita sisihkan untuk membeli emas ya, walaupun hanya 1 atau 2 gram. Itu karena suatu saat kita kepepet, dia yang akan menolong kita, bukan baju yang kita buat selfie di sosial media. Boleh selfie memakai baju yang mewah-mewah, yang gonta-ganti, tapi kan suatu saat kita kepepet, baju itu tidak bisa kita kilokan ya. Karena apa sih akhir-akhir ini banyak punya kasus ya, paspor digadekan, rentenir di mana-mana gitu ya, karena kita lepas kontrol. Kita shopping, kita lupa akan kebutuhan kita ke depannya. Jadi saya sarankan untuk seperti ini. Shopping boleh, tapi usahakan untuk menyisihkan supaya kita tidak terjerat hutang ya. Dan setelah unboxing, selanjutnya kita lapar juga. Di sini saya membuat mie goreng saja ya teman-teman, simple. Sekali lapar. Ini 2 bungkus Indomie. Pokoknya nggak kira-kira, nggak habis sih sebenarnya. Kita tambahkan irisan tomat dan cabai ya teman-teman. Kita aduk-aduk saja. Ingat pesan saya, jaga diri baik-baik di perantauan, jauhi hutang, rentenir ataupun itu sejenisnya. Rajin-rajin menyisihkan, menabung, sekalipun hanya 100-200 ya. Belikan sesuatu yang berharga, karena suatu saat kita kepepet, dia yang menolong kita, bukan siapa-siapa. Karena tidak mungkin di perantauan kita akan merepotkan selalu sesama ya. Semoga sehat walafiat selalu.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Gelundung kerupuk guys. Bismillahirrahmanirrahim.